不朽。可是这个汝烟雷震，汝烟无极，汝烟雷震倒是这几大圣朝8万年尘缘，南宫冲虚，一律杀无赦。以后一定要救出他们。金龙和魔龙2位神主，背叛我主神的诸神，我好恨啊！Welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, hari Jumat nih bos, sorenya kita bertemu dengan si Dewa Pakboy. Kira-kira gimanakah kelanjutan dari si cerita Dewa satu ini? Kan kalau kemarin kita sudah melihat Dewa Pakboy alias Tan Yun akhirnya membuka larangan yang ada di danau. Ternyata di dasar danau itu tersimpan pedang-pedang Dewa Hongmeng yang dia cari-cari. Tetapi sial, cuman ada 4 doang guys, sisa 8-nya udah dicuri. Anak buahnya Tan Yun alias Pusiu pun muncul. Dia menceritakan apa yang sudah terjadi setelah Tan Yun dikhianati. Jadi total ada 2 era zaman Dewa Perang. Yang pertama era keabadian, di mana itulah era perang Dewa pertama. Hongmeng Xian dan Hongmeng Huntun mengirimkan banyak sekali dewa demi menghancurkan semua anak buahnya Tan Yun. Tetapi nasib untung, anak buahnya Tan Yun masih banyak yang selamat. Mereka berpindah ke benua Tianfa. Nah di sanalah terjadi perang besar kedua dewa guys. Dan di era itu jugalah semua anak buahnya Tan Yun dihabisi demi menyelamatkan benua Tianfa sekaligus reinkarnasi terakhirnya Tan Yun. Semuanya turun tangan untuk berperang dan berakhir seperti sekarang. Hanya di reinkarnasi terakhir dia bisa selamat. Sekarang tertinggal bagaimana si Tan Yun mengumpulkan ke-11 pedang pembantai dewanya untuk membalaskan dendam guys. Apakah dia bisa? Tapi Mimin kasih tahu sedikit di part ini, kita semua bakal melihat terungkap ke-11 orang atau ke-12 orang yang mencuri pedang Dewa Pakboy. Mantap kan? Siapa aja kah itu? Pasti kalian kaget. Maka dari itu langsung saja masuk ke intro ya guys. 那11人的性命和别人偷走了火舞。Hanya meminta nama ke-11 orang yang sudah mencuri pedang dewanya. Tapi sayang waktu itu kesadaran spiritualnya Pusiu sudah terlalu lemah. Jadi dia sudah tidak ingat latar belakang dari ke-11 orang ini. Bahkan tidak bisa menyerang mereka guys. Jadi Pusiu hanya mengingat nama-namanya saja. Segera Pusiu pun menunjukkan ke-12 sosok yang sudah mencuri pedang dewanya. Kalian semua akhirnya bakal terkejut nih. Jadi guys, salah satu dari mereka ada yang namanya Huangfu Liangxiao, di mana dia adalah pendiri dari sekte suci Huangfu. Ternyata dia sampai di sini juga, si pendiri sekte Huangfu guys. Selain itu ada Ruyan Leichen, pendiri sekte peri abadi. Penampilannya sih mirip banget sama si Ruyan Wuji ya. Ada juga Zhuge Xiuyuan, pendiri istana jiwa ilahi. Ini pasti leluhurnya si Zhuge ini. Nah dari situlah hanya bisa mengetahui kalau orang mengambil pedang Hou itu adalah Ruyan Leichen, leluhurnya Ruyan Wuji. Wow, terungkap sudah kan? Ini mengartikan kalau semua sekte kuno ikut andil dalam pencurian pedang dewa milik Tan Yun, tidak terkecuali sekte Huangfu. 不朽，可是这个汝烟雷震，汝烟无极，汝烟雷震。 Ini baru 3 orang nih, kita lanjutkan ke 9 sisanya. Kalau Mimin sebutin semua kayaknya kebanyakan deh guys. Yang pada intinya banyak juga orang-orang dari ketiga sekte kuno, seperti contohnya yang bernama Huangfu Lingyun. Kemungkinan dia ini berhubungan dengan pendiri sekte Huangfu, atau dia berasal dari dinasti suci Huangfu. Nah, selain dinasti suci Huangfu, ada dinasti suci Tuopa, dinasti suci Nankong milik orang tuanya Yu Qin, dan ada dinasti Mufeng.
yang sekarang berubah menjadi dinasti Tangchun. Jadi jelas ya, keempat orang yang berada di tengah ini, keempat-empatnya itu berasal dari keempat dinasti suci, tepat 80.000 tahun yang lalu. Semuanya kuat-kuat di zaman kuno. Lalu Mimin kasih satu fakta yang namanya dinasti itu lebih tua daripada sekte guys. Jadi biasanya dinasti duluan baru ada terciptanya yang namanya sekte kuno. Oke, dengar ya kan? Nah, selain mereka semua, masih ada 3 sisa identitasnya tidak bisa ditebak oleh Tan Yun. Setidaknya ketiga orang ini pasti sangat kuat. 80.000 tahun lalu bisa sampai ke sini walaupun dia bukan berasal dari keempat dinasti suci. Hanya berencana setelah dia kembali ke sekte suci Huangfu, dia ingin menanyakan Meng Yi apakah dia tahu soal orang yang bernama Mu Kufeng. Soalnya marganya itu sama guys, sama si Meng Yi. Mu Kufeng ini salah satu orang yang sudah mencuri pedang dewanya Tan Yun. Ada juga leluhur yang bernama Nan Kong Chong Shu. Itu bakal Tan Yun tanyakan kepada Nan Kong Rusui. Pasti ada hubungannya juga nih. Buatnya lupa, Nan Kong Rusui itu adalah adiknya Nan Kong Yuqin ya. Tapi di satu sisi Tan Yun sangat yakin, di dalam sekte Huangfu itu pasti ada pedang dewa Hongmeng. Soalnya dari ke-12 orang yang mencuri pedang Tan Yun aja, 2-nya itu berasal dari sekte Huangfu. Jadi pasti ada lah ya. 只能找机会问问宗主了，问问孟毅是否知道木谷峰8万年前能跟着来到这里，还有唐振峰。 Kalau kayak gini mah masih panjang banget jalan ceritanya guys. Buat hanya mendapatkan semua pedang dewanya, wah, masih ada banyak leluhur yang mesti Tan Yun telusuri. Ini bakal lama banget nih. Mungkin ini Tohua tamat di episode ribuan ya. Tan Yun ingin tahu siapakah orang yang sudah mengambil pedang pembantai dewa Hongmeng miliknya. Jawabannya adalah Zhuge Xiuyan, dan dialah yang sudah mengambilnya guys. Pendiri dari Istana Jiwa Ilahi. Buat kalian semua lupa, pedang pembantai dewa Hongmeng milik Tan Yun itu adalah pedang yang awal-awal Tan Yun gunakan saat awal-awal dia masih menjadi dewa Hongmeng Supreme. Seperti inilah bentuknya guys. Sangat kebetulan Tan Yun ingin menyelesaikan masalahnya dengan Zhuge Yu dan menghancurkan istana peri jiwa abadi. 彻底灭了神魂相公，神剑具体在谁手中？一律杀无赦。 Tetapi tiba-tiba Pusil merasakan kesakitan luar biasa. Kepalanya itu pusing bukan main. Tentu membuat Tan Yun bingung. Yang ternyata dirinya sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Harus segera pergi dari sini. Sebelum pergi dia menitipkan pesan, jika masih ada kehidupan setelah kematian, dia bakal tetap berada di sisinya Tan Yun. Wah, ini anak buah super setia yang pernah Mimin lihat ya. Membuat Tan Yun merasakan rasa bersalah sedalam-dalamnya. Dia juga mengatakan kalau 2 dewa naga emas dan naga iblis masih ditekan di alam dewa. Jadi si Tan Yun harus segera menyelamatkannya. Jadi ceritanya Pusil ngira guys, kedua naga itu masih hidup dan bisa menjadi bantuan buat Dewa Pak Boy. Tetapi Tan Yun secara perlahan menjawab kalau si Xiao Mo dan Xiao Jin, yaitu kedua naganya, sudah lama meninggoy setelah perang ketiga para dewa di zaman kuno. Mereka meninggoy dalam pertempuran. Membuat Pusil auto terkejut sekaligus murka guys. Dia benci bukan main kepada para dewa pengkhianat, terutama Dewa Shiyuan dan Dewa Huntun. Ya iyalah, semua anak buah hanya dihabisi. Sebelum Pusil pergi, dia ingin menggunakan kekuatan ilahi prasejarah membentuk pikiran ilahi miliknya supaya membantu Tan Yun menerobos. Dan Pusil pun pamit pergi dari sana. Segera esensi kekuatannya berkumpul menjadi cahaya gumpala merah.
Cahaya itu pun langsung masuk ke dalam dirinya Tan Yun. 多加保重。 Dia pun menyuruh Lao Yan untuk melindungi dirinya, karena si Tan Yun ingin mengasingkan diri dulu dalam upaya menerobos menggunakan sisa-sisa kekuatannya Pusiu. Sehingga proses pun dimulai dan tuar. Satu tetesan ilahi Hongmeng berhasil terbentuk, langsung memecahkan salah satu jenis spiritual milik Tan Yun, yang dimana itu mengartikan Tan Yun sudah mencapai ranah jiwa janin tahap kesempurnaan. Dia berhasil menerobos ke tingkat puncak 便迈入了太魂境大圆满。 Sekarang tinggal Tan Yun melakukan proses penerobosan ke ranah pemurnian jiwa, memisahkan ketiga jiwa abadi dan 7 jiwa fana, dimurnikan menjadi jiwa janin, dan proses pun dimulai. 便是拓各分 Hanya 属于 memunculkan ke-9 jiwa janinnya. Segera kekuatan dirinya pun dilonjakkan, guys. Dia mencoba memurnikan ke-9 jiwa, digabungkan menjadi satu ke dalam tubuhnya. Proses pun terus dilakukan. Nampaknya ini bakal berhasil sehingga tuar. Pada akhirnya Dewa Pakboy kita satu ini menerobos ya guys. Bukan cuma menerobos ranah, tetapi Tan Yun berhasil mencapai ranah pemurnian jiwa tingkat 3. Wah, sakti sekali. Ini semua karena Pusiu yang membantunya guys. Balas dendam pasti bakal dilakukan, tetapi sekarang Tan Yun harus mencari cara dulu untuk mengambil pedang-pedang dewanya ya. Apakah semudah dengan pedang Dewa Hongwu? Maka dari itu kita masuk ke bagian review buat part 220 NTZZ episode 241 Nitian Cecun. Di mana di part hari Senin kita semua bakal melihat nanti di sekte Huangfu bakal dibangun sebuah patung besar yang tidak lain itu adalah patungnya Tan Yun. Wow. Berarti sekte Huangfu menganggap Tan Yun sebagai pahlawan yang sudah gugur dalam perjuangannya ya guys. Mantap. Mereka semua bahkan memberi hormat kepada patungnya Tan Yun. Semua tetua bahkan semua murid. Nah sekarang kita beralih kepada Tan Yun yang sebenarnya masih hidup. Dia akhirnya berhasil mengambil pedang-pedang pembantai dewanya. Tetapi dirinya bakal mengasingkan diri lagi untuk memperkuat tubuh Hongmeng. Sehingga dia membutuhkan Lao Yan supaya melindungi dirinya semaksimal mungkin. Karena bakal membutuhkan waktu yang cukup lama guys. Mantap. Tidak menyangka Tan Yun bakal dibuatkan patung khusus gitu buat menghormati dirinya ya guys. Gimana nanti pas Tan Yun pulang terus melihat patungnya itu? Wah, kaget bukan main tuh. So kita tunggu lagi di part 220 NTZZ episode 241 Nitian Cecun. Yang bakal rilis lagi di hari Senin ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.